Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Talita Nuraisa Sahda dengan NIM 444 190078 dari Program Studi Teknologi Pangan Angkatan 2019 Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lipid dengan menggunakan metode Sochlet. Lipid merupakan molekul yang tidak dapat larut dalam air atau polar, tetapi dapat larut dalam pelarut nonpolar, misalnya kloroform. Lipid merupakan senyawa yang memiliki peranan penting dalam struktur dan fungsi sel. Fungsi utama yang dijalankan oleh lipid pada semua jenis sel berakar dari kemampuannya membentuk membran yang berbentuk seperti lembaran. Lipid plasma yang utama terdiri atas kolesterol, trigliserida, fosfolipid, dan asam lemak bebas. Lipid yang bersifat hidrofobik dalam sirkulasinya berada dalam bentuk kompleks lipid protein atau lipoprotein. Membran lipid terdiri dari 3 jenis utama fosfolipid, glikolipid, dan sterol. Baik fosfolipid maupun glikolipid mudah berikatan secara spontan untuk membentuk lapisan ganda lipid atau lipid bilayer. Lemak sendiri merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam zat pelarut organik nonpolar, seperti aseton, alkohol, eter, benzena, kloroform, dan sebagainya. Lemak tersusun atas rantai hidrokarbon panjang berantai lurus, bercabang, atau membentuk struktur siklis. Lemak esensial merupakan prekursor pembentuk hormon tertentu seperti prostaglandin. Lemak juga berperan sebagai penyusun membran yang sangat penting untuk berbagai tugas metabolisme. Lemak juga dapat melarutkan berbagai jenis vitamin, yaitu jenis vitamin A, D, E, dan juga K. Metode Sochlet merupakan ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut konstan dengan adanya pendinginan balik. Metode Sochlet ini dipilih karena pelarut yang digunakan lebih sedikit dan larutan dari sari yang dialirkan melalui sifon tetap tinggal dalam labu. Sehingga pelarut yang digunakan untuk mengekstrak sampel selalu baru dan meningkatkan laju ekstraksi. Keuntungan menggunakan metode ini adalah waktu yang digunakan akan lebih cepat, dan kerugian dalam menggunakan metode ini adalah pelarut yang digunakan harus mudah menguap dan hanya digunakan untuk ekstraksi senyawa yang tahan panas. Prinsip analisa lemak metode Sochlet adalah ekstraksi lemak dengan pelarut lemak. Pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi lemak harus memiliki derajat polaritas yang sama dengan lemak yang akan dianalisis. Ekstraksi ini dapat dilakukan secara terputus-putus. Pelarut yang memiliki titik didih lebih rendah akan diuapkan dan dikondensasi saat melewati kondensor. Lalu pelarut akan jatuh membasahi bahan dan lemak bahan akan terekstraksi sekitar 4-6 jam. Ditunggu hingga pelarut turun kembali dan sisa atau residu lemak akan di-oven untuk menguapkan sisa pelarut. Lalu ditimbang hingga dicapai berat konstan, kemudian dapat ditentukan persentase kadar lemaknya, yaitu residu berat lemak terhadap berat sampel dikali 100%. Material alat pada metode Sochlet. Yang pertama ada kondensor. Kondensor ini berfungsi sebagai pendingin dan juga mempercepat proses pengembunan. Yang kedua ada timbal. Timbal berfungsi sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil zatnya. Yang ketiga ada pipa F. Pipa F ini berfungsi sebagai jalannya uap bagi pelarut yang menguap dari proses penguapan. Yang keempat ada sifon. Sifon ini berfungsi sebagai perhitungan siklus bila pada sifon larutannya penuh, kemudian jatuh ke labu alas bulat, dan hal ini dinamakan satu siklus. Yang kelima ada labu alas bulat. Berfungsi sebagai wadah bagi sampel dan pelarutnya. Dan yang terakhir ada hot plate. Hot plate ini berfungsi sebagai pemanas larutan. Dan berikut adalah prosedur kerja analisis kadar lemak metode Sochlet. Yang pertama, siapkan labu lemak yang sesuai dengan ekstraksi Sochlet. Kemudian, labu lemak dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya, dinginkan labu lemak ke dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang.
Kemudian, sampel ditimbang 2-5 gram dalam kertas saring, lalu diikat dengan kapas wol bebas lemak. Kemudian, pelarut lemak dimasukkan secukupnya ke dalam labu lemak. Lalu, timbal dimasukkan ke alat ekstraksi soklet dan dipasang. Kemudian, labu lemak dipanaskan dan diekstraksi selama 3-4 jam atau 5-6 kali siklus. Setelah itu, pelarut disulingkan, lalu labu lemak diangkat dan dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat sampai konstan. Dan yang terakhir, dinginkan sampel dalam desikator selama 30 menit, lalu ditimbang. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana proses penentuan kadar lipid dengan menggunakan metode soklet dari video berikut.
Jadi, kesimpulan pada materi ini bahwa metode Soklet digunakan untuk menganalisis sampel lipid, khususnya sampel yang padat. Metode Soklet juga dipilih karena pelarut yang digunakan lebih sedikit dan juga waktu yang digunakan lebih cepat. Sumber-sumber informasi pada materi yang telah disajikan pada video kali ini bisa kalian lihat pada deskripsi box di bawah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.